kecewa dengan situasi ini, Mas. Dan aku selalu bilang setiap hari sama diri aku sendiri, aku harus jadi lebih baik setiap harinya untuk kamu. Mudah-mudahan kamu bisa merasakan apa yang aku rasain. Dan aku harap kamu tahu kalau semua yang aku lakuin itu buat kamu. Karena aku mencintai kamu, Mas. Aku harap kamu tahu. Aku juga cinta sama kamu, Bianca. Aku bisa ngomong sama Aisyah sekarang? Kamu mau bicara sama Aisyah? Iya. Mbak Bianca. Hai Aisyah. Aku titip Mas Dimas ya. Tolong jaga dia baik-baik. Iya Mbak. Aku bakal jagain Mas Dimas. Ya udah. Sampai ketemu besok ya. Iya Mbak. Kenapa Aisyah? Kamu canggung ya bicara sama Bianca? Enggak, bukannya gitu Mas. Cuma tadi aku pikir Mbak Bianca mau ngomong apa sama aku. Mas Dimas. Mas Dimas beruntung banget ya. Punya istri yang berhati besar seperti Mbak Bianca. Baik-baik terus ya Mas sama Mbak Bianca. Sayangin dia. Ya udah, sekarang kamu istirahat. Mas Dimas juga ya. Aisyah. Makasih ya. Ayo Mas. Pelan-pelan aku bantunya. Bianca, gak usah dipegangin. Aku bisa kok sendiri. Kamu kan baru sembuh, Mas. Gak apa-apa, kuat kok. Aisyah,
Kamu mau kemana? Ke pavilion, Mas. Langsung lewat sini aja, kita sama-sama, ya. Ayo masuk Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai sayang. Papa. Tuh papa udah pulang. Oh, si cantik. Senengnya papanya pulang. Papa, gendong Karisa dong. Karisa kangen banget sama Papa. Sayang, papa kan baru pulang dari rumah sakit. Masih harus istirahat. Enggak apa-apa, Bianca. Papa kuat kok. Apalagi gendong anak cantik. Papa juga kangen sama kamu. Sini. Pinter. Papa, Papa jangan sakit lagi ya. Karisa sedih kalau Papa sakit. Kan Karisa sayang Papa. Papa jaga kesehatan ya, Pak. Pasti dong. Syukur banget. Kamu udah pulang. Udah sehat. Alhamdulillah. Tapi ingat ya, kamu harus hati-hati. Takutnya ada orang jahat yang mau buat kamu sakit lagi. Ya. Ma. Kan emang Boleh ke pavilion dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik. Sama mama yuk. Oke, Ma. Papa istirahat ya. Supaya cepat sembuh. Pinter banget sih anak mama nih. Pinter, ya. Main sama mama. ya, tapi ingat pesan mama, hati-hati. Ya. Ingat pesan mama, hati-hati. Iya, sebentar. Bu, saya mau bicara sama kamu. Tapi saya tidak mau anak dan menantu saya tahu tentang pertemuan kita. Masuk, tutup pintu. Bu Lydia mau ngomong apa ya? Kesan aku jadi nggak enak. Sebutkan berapa angka yang kamu butuhkan supaya kamu bisa angkat kaki jauh-jauh dari rumah ini meninggalkan keluarga anak saya, Dimas. Berapa? Berapa? Itu mulut kan? Bisa jawab kan ini? Jawab. Jawab. Maksudnya Bu, Oh no. You think I stupid? Hah? Saya tahu betul.
Semua yang kamu lakukan ini demi uang. Ya kan? Jadi udah deh, sebut aja berapa uang yang kamu butuhkan untuk bisa meninggalkan anak saya. Supaya anak saya itu hidupnya bisa tenang, jauh dari gangguan macam kamu. Bu, demi apapun, Bu. Saya nggak ada niatan untuk ngambil hartanya Mas Dimas. No, masa sih? Yakin? Pernikahan ini juga dilakukan secara mendadak, Bu, dan nggak terduga. Tapi saya tahu pernikahan adalah hal yang sakral. Terus? Dan sebagai seorang istri, saya nggak akan ninggalin Mas Dimas. Kecuali Apa? Mas Dimas yang minta untuk saya pergi. Saya itu tanya angka. Berapa yang kamu butuhkan, bukan banyak kasih alasan ke saya. Udah. Ya, kamu sebut aja berapa yang kamu butuhkan, saya akan kasih. Ini kesempatan kamu, kesempatan emas ya, supaya kamu itu bisa jadi orang kaya raya. Maaf, Bu. Sekali lagi saya bilang, kalau saya gak butuh uang dari Ibu atau siapapun di rumah ini. Karena saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai istri. Saya pengen banget ya acak-acak mulut kamu. Gemes banget ya ngomong sama kamu, banyakan alasan. Jangan kamu pikir saya tidak tahu. Kamu kasih alasan ini segala macam karena kamu itu ingin ngerebutin harta anak saya lebih banyak lagi, iya kan? Enggak, Bu, saya nggak bermaksud. Cukup, banyak ngomong kamu tuh ya. Susah banget kamu sama kamu. Siapa? Boleh dia? Speaker. Halo, gimana Bu? Gagal, Bu. Gagal. Itu si Aisyah. Berani-beraninya dia nolak tawaran dari saya. Kok bisa? Itu dia, Bu Siska. Ih, saya juga kesel, bingung. Padahal saya sudah kasih kebebasan ke Aisyah untuk minta berapapun juga. Tapi dia tetap aja nolak. Bu Lydia, seharusnya Bu Lydia langsung aja kasih, Bu. Orang kampung seperti dia itu pasti bingung untuk menentukan berapa jumlah nilainya. Dan saya rasa orang kampung seperti Aisyah itu belum pernah melihat uang 1 koper. Kalau dikasih langsung pasti diterima. Bahkan dia juga pasti akan lupa sama barang-barang yang dia bawa. Langsung pergi aja gitu. Saya yakin kok. Terus saya sekarang harus bagaimana dong? Gini aja lah. Bu Lydia nggak usah khawatir. Serahkan sama saya semuanya. Saya bisa atasi. Oke.
Siapa, Pak? Sekretarisku. Ya, tolong kamu siapkan uang tunai 500 juta. Sekarang, ya, kamu kirim ke rumah Dimas. Ketemu sama saya di sana ya. Mesti kita juga ya, Pak, yang turun tangan ya. Ya, mau gak mau lah. Ya. Yaudah, bentar, Pak. Mama ambil yang besar baninya. Raksasa. Iya. Kamu kan suka yang ini, ya kan? Sayang, kamu main dulu di sini ya, sebentar ya. Oke, Mama. Ayo cepet, Ma. Ayo. Ayo. Loh, Papa sama Mama ngapain kesini? Kenapa mereka langsung ke pavilion Aisyah? Apa perasaan aku nggak enak ya? Suster? Suster? Iya, Bu. Sus, kamu tolong jagain Karisa dulu ya. Sekalian ini kan di jamnya makan siang. Kasih dia makan. Pakai makaroni aja makannya. Iya, Bu. Mama mau kemana? Sayang, Mama mau ke pavilion dulu ya. Mama mau ketemu sama Peko Memo. Karisa ikut ya, Ma? Jangan. Karisa mendingan di rumah aja. Ini kan jamnya makan siang. Kasih makan ya sama suster. Ya udah deh, Ma. Permisi. Ya. Pak, ini kopernya, Pak. Oh, iya. Langsung kembali ke kantor ya. Baik, Pak. Permisi. Langsung kamu buka aja, Pak, kopernya, Pak. Ini uang untuk apa, Pak? Ini uang untuk kamu. 500 juta. Saya rasa kamu membutuhkan uang ini kan? Kamu ambil dan langsung tinggalkan rumah. Betul kan dugaan saya? Begitu dia lihat uang sebanyak ini, dia pasti galau. Dan saya yakin sebentar lagi dia juga pasti akan ambil uang ini dan langsung pergi dari sini. Maaf, Pak Irwan. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya sama Ibu Lydia, kalau saya tidak menerima uang sepeser pun dari kalian. Karena niat saya menikah itu untuk ibadah. Wah, alasan kamu. Ibadah segala. Jangan munafik kamu. Apa sih diharapin sama perempuan kampung dan miskin seperti kamu ini, ha? Pasti uang kan? Udah ambil uang ini. Masuk. Punten Pak Dimas, ini makan siangnya Bapak. Ya, terima kasih ya, Bi. Sami-sami Pak. Bianca di mana, Bi? Tadi teh saya lihat Ibu Bianca pergi ke pavilionnya Bu Aisyah, Pak. Ke pavilionnya Aisyah. Ngapain, Bi? Aduh, punten atuh Pak, itu mah saya nggak tahu. Saya permisi dulunya Pak Dimas. Ya, makasih ya, Bi. Sami-sami Pak. Bianca ke pavilionnya Aisyah. Ngapain ya? Uang ini banyak loh, 500 juta. Apa masih kurang juga? Hei! OMG, kamu tuh betul-betul ya udah serakah lagi. Segini masih juga kurang. Bukan cuma serakah aja, Bu Lydia.
wanita ini ular, sok suci. Padahal hatinya busuk seperti iblis. Aisyah, kamu dengar sendiri kan? Apa kata besan saya dan juga suami saya? Kamu masih mau bertahan? Iya. Wow, hebat sekali kamu. Wanita bermuka tembok kamu. Cukup! Apa-apaan sih, Ma? Pa? Kalau Papa sama Mama di sini cuma buat nyakitin Aisyah aja, lebih baik Papa sama Mama pulang. Kalau nanti ketahuan Mas Dimas gimana? Apa dong, bagus kok Dimas tahu. Biar Dimas lihat kalau istri keduanya ini memang hanya ingin duitnya Dimas aja. Aisyah, apa benar kamu cuma menginginkan hartanya Mas Dimas? Sumpah Mbak Bianca, aku sama sekali gak mau uang. Aku juga gak tahu kenapa tiba-tiba aku dikasih uang seperti ini. Lihat sendiri kan, Ma? Pa, dia udah sampai sumpah bilang kalau dia nggak menginginkan uang ini, terus ini ide siapa? Ini pasti ide Papa kan? Iya kan, Pa? Rasa makan dulu ya. Wah, anak papa makannya pinter nih. Iya dong, Pak. Papa, Nemo sama Pepo saya kesini loh. Terus sekarang kemana? Ke pavilionnya Tante Aisyah. Tadi Mama juga nyusul ke sana. Ada apa ya? Jangan-jangan mereka mau ribut-ribut lagi sama Aisyah. Ya udah, Papa kesana dulu ya. Papa mau ke sana. Aisyah ikut dong, Pak. Jangan dong, makanan kamu kan belum habis. Ya, Papa kan bisa nanti dilanjutin makannya. Kamu tahu nggak? Kalau kamu mau jadi anak yang sehat dan kuat, makannya harus habis, nggak boleh ditunda-tunda. Lagian kamu kan anak papa yang paling pinter. Iya deh, Pak. Sus, habis makan mau ke kamar ya? Iya, Pak. Iya. Ini semua ide Papa. Karena Papa ingin menyingkirkan perempuan ini. Kamu itu harusnya terima kasih sama Papa. Papa berjuang supaya kamu bisa betul-betul kembali ke pelukan Dimas. Dan kamu bisa kembali bahagia bersama Dimas. Gimana aku bisa bahagia, Pak? Kalau cara yang Papa pilih itu cara kotor buat nyingkirin Aisyah. Cara kotor apa sih maksud kamu, Bianca? Mama gak pernah paham sama jalan pikiran kamu. Kamu buka deh mata kamu. Yang justru menjalani jalan kotor, ini Aisyah. Dia hadir dalam kehidupan rumah tangga kalian, terus mengeruk hartanya Dimas. Mengeruk gimana sih, Ma? Aku gak pernah lihat kok gagatnya Aisyah itu untuk mengeruk harta kekayaan Mas Dimas. Aku gak pernah lihat itu. Cukup, Bianca, cukup! Usah kamu bela dia. Kamu itu sudah terpengaruhi sama dia.
dengar Bianca baik-baik. Di dunia ini nggak ada satupun perempuan yang mau dimadu. Dengarkan itu. Tapi papa juga harusnya bisa denger aku dong. Udah berapa kali aku bilang ini semua tuh keputusan aku, Pak. Harusnya mama sama papa tuh udah bisa menghargai keputusan aku. Nggak usah lagi ikut campur urusan keluarga aku. Tapi papa harus ikut campur untuk masalah ini. Karena kamu adalah anak papa. Makanya papa ingin perempuan ini segera pergi dari rumah ini. Ayo pergi kamu. Papa. Oh, bagus deh ada Dimas. Biar sekalian semuanya ribut dan perempuan itu bisa langsung out. Bapak benar-benar keterlaluan ya. Bisa-bisanya ngusir Aisyah tanpa sepengetahuan aku. Kenapa? Hah? Saya berhak mengusir dia. Karena saya adalah ayah kandung Bianca, istri kamu. Kamu sebagai menantu, menurut sama saya. Dimas, please. Dimas, tenang. Enggak, Ma. Kenapa aku harus nurutin Papa? Karena kamu berjanji akan membahagiakan Bianca, Dimas. Dengan hadirnya Aisyah dalam kehidupan rumah tangga kalian, kamu sudah menyakiti anak kami, membuat anak kami bersedih. Mama tahu apa sih soal kebahagiaan Bianca? Mama tuh gak ngerti apa yang bikin Bianca bahagia. Mama gak ngerti. Sayang, Mama yang merawat kamu dari kecil, Mama tahu kamu bersedih dan Mama tahu kamu bahagia. Bianca, please banget Bianca. Kamu nurut sama orang tua kamu. Mereka lebih paham untuk membuat kamu bahagia. Ma, urusan kebahagiaan Bianca itu urusan aku. Dan aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk keluarga aku. Oke, semua salah aku karena menikahi Aisyah. Tapi tolong hargai keputusan aku. Aku mohon jangan berantem karena aku. Aku yang bakal pergi dari sini. Dan aku gak akan bawa uang itu. Aku gak akan bawa apapun ke kamu itu. Aisyah. Aisyah. Mat. Aisyah, masih harus pergi istirahat. Lepasin Bianca, aku gak mau Aisyah pergi. Kita dulu ya. Bianca, aku gak mau Aisyah pergi. Sebaiknya kamu istirahat. Gimana? Saya kirim lokasi sekarang. Ini Mas. Thank you. Saya bawa ke rumah ya.
Apa aku Vina yang kalian pikirkan? Apa aku seburuk itu di mata kalian? Ya Allah, kalau memang ini jalanku dan cobaan untuk aku, hamba mohon, tolong kuatkanlah aku. Astagfirullahaladzim. Mas? Mas bangun, Mas. Mas? Pak, helmnya dibuka aja, Pak. Jangan, Pak. Nanti bisa bahaya. Mas, saya mohon, Mas. Tolong telepon rumah sakit, saya nggak bawa handphone, tolong. Iya, Pak. Ini aku telepon, Pak. Mas? Alhamdulillah, ya Allah. Mas? Mas, nggak apa-apa, Mas. Mas, ada yang luka, Mas? Hah? Ini tapi tadi kita udah telepon ke rumah sakit ya? Udah, kalau misalnya Mas kenapa-napa? Ya, gua nggak apa-apa. Nggak apa-apa. I'm okay. I'm okay. Paling cuma lecet dikit. Beneran, Mas? Gak apa-apa, Mas, beneran, Mas? Yakin, Mas? I'm fine. Really? Saya nggak sengaja, Mas. Saya benar-benar minta maaf ya, Mas ya. Tadi saya yang salah, Mas. Saya nyebrang nggak ngeliat jalan, Mas. Saya ngelamun, saya minta maaf ya, Mas. Calm down, okay? Gua nggak apa-apa. Don't worry. Beneran, Mas? Kalau iya, alhamdulillah, Mas. Tapi Mas beneran nggak apa-apa kan, Mas? Saya minta maaf ya, Mas ya. Beneran. Swear. Harus dengan cara apa supaya lo yakin kalau gitu nggak kenapa-napa? Okay, don't worry. I'm totally fine. Maaf banget ya, Mas. Maaf banget, Mas. Sekali lagi saya minta maaf ya. Lo dari tadi ngucapin maaf itu 15 kali. Gue ngitung loh. Saya 15 kali, Mas. Ya udah kalau gitu sekali lagi saya minta maaf ya, Mas ya. 16 kali. Hey, gue nggak apa-apa, ya. Once more, I'm fine. I'm totally fine. Dan gue harus lanjut lagi perjalanan gue, ya, oke? Kalau gitu saya juga permisi ya, Mas. Sekali lagi minta maaf. Maaf banget. 17. Ya, maaf. Ya udah kalau gitu hati-hati di jalan, Mas. Hati-hati bawa motornya. Misi, Mas. Maaf ya, Mas ya. Maaf.
Mas. Yep. Makasih udah nangkep saya. No problem. Permisi. Hmm? Mau lepasin. Oh, sorry. Adam nih. Oh, apa? Enggak, saya nggak apa-apa. Sekali lagi saya minta maaf Mas ya. Gara-gara ngindarin saya tadi Masnya sampai jatuh. Maaf ya Mas ya. Nggak apa-apa kok. Udah kalau gitu saya permisi Mas. Hati-hati. Jangan nabrak lagi. Hei! Bang, gerobak saya yang rusak gimana? Iya, saya ganti. Iya bang. Gimana dia? Mas, kamu kan masih harus banyak istirahat baru sembuh. Iya, betul kata Bianca. Kamu istirahat lah. Sebaiknya sekarang Papa sama Mama pulang dari sini. What? Yes. Hei, kamu usir kami. Kami ini mertua kamu tahu. Maafin aku, Pak. Aku nggak bermaksud kurang ajar. Tapi di sini, aku adalah kepala keluarga Bianca dan Aisyah. Aku juga akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Bianca tanpa mengurangi rasa hormat. Tolong, jangan terlalu campur tangan sama keluarga aku. Pergi dari sini. Iya, Pak. Permisi. Dimas, kamu ini apa-apaan sih? Ih. Maafin orang tua aku ya. Kamu tenang aja, Bianca. Sekarang yang terpenting, aku mau cari Aisyah. Ada apa lagi, Bianca? Kamu mau melarang aku untuk mencari Aisyah? Aku yang akan bawa pulang dia. What? Oh, no, Bianca. Iya. Bianca. Bianca. OMG. Dimas, kamu kenapa? Udah. Kamu istirahat aja makanya ya. Didin, ambil air hangat ke sini. Hah? Serius? Aduh, Dimas. Aisyah, kamu pergi kemana sih? Aku harus bisa bawa kamu pulang ke rumah, Aisyah. Aku harus bisa bawa pulang kamu ke rumah. Lebih baik aku pulang kampung aja. Tapi aku mau pulang pakai apa? Aku aja pergi nggak bawa apa-apa.
Aisyah. Ya, Aisyah, itu Aisyah. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus membawa wanita yang sudah dinikahi suami aku itu pulang? Atau biarkan saja dia pergi dan menghilang dari kehidupan suami aku. Aisyah! 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 Aisyah. Aisyah! Aisyah! Tunggu! Aisyah! Aisyah! Aisyah, tunggu Aisyah! Aisyah! Aisyah, tunggu Aisyah! Aisyah! Aisyah, berhenti! Aisyah! Aisyah! Aisyah, kamu jangan pergi. Aku mohon. Kamu jangan pergi ya. Biarin saya pergi, Mbak. Aku juga cuma manusia biasa, Mbak. Aku juga udah gak kuat kalau harus kayak gini terus, Mbak. Lebih baik aku yang pergi ninggalin Mas Dimas. Biar semuanya kembali seperti semula. Aisyah, maafin aku, Mbak. Maaf, aku udah ngancurin semuanya. Maaf, Mbak. Aisyah, aku mau minta maaf sama kamu atas semua yang orang tua aku lakukan sama kamu. Asal kamu tahu, aku gak merencanakan itu semua dan kamu harus percaya sama aku. Dan sekarang, aku butuh kamu untuk pulang sama aku. Kamu ikut aku pulang ya? Kamu mau kan ikut aku pulang? Kenapa, Mbak? Memang kehadiran kamu itu menghancurkan hati aku. Tapi, kalau kamu pergi, hati aku yang hancur ini akan sia-sia. Pernikahan aku yang akan hancur. Aku akan kehilangan Mas Dimas. Kalau dengan kehadiran kamu bisa membuat aku tetap menjadi istri Mas Dimas dan bisa menjadi ibu untuk Karissa. Dan bisa menjadikan Karissa mempunyai orang tua yang lengkap. Aku gak apa-apa untuk berkorban hatiku. Kita bisa tinggal sama-sama di rumah itu. Tolong Aisyah. Aku minta tolong sama kamu. Tolong. Mbak Bianca, maafin aku ya Mbak. Maaf karena udah ngancurin hatinya Mbak Bianca. Aku minta maaf Mbak. Aku minta maaf. Ini semua bukan sepenuhnya salah kamu, Aisyah.
Aku tahu. Kamu gak merencanakan semua ini kan? Aku nggak tahu apakah kita bisa menjalani ini berdua. Dan aku tahu ini pasti berat untuk kita. Ya, ayo. Kita jalani ini berdua. Dimas. Setia. Long time no see, bro. Lama banget kita nggak ketemu. Kamu kenapa nggak bilang mau datang, saya bisa jemput kamu kan? Aman, aman. Lu kenapa kok pucet? Nggak, saya cuma sedikit gak enak badan, tapi nggak apa-apa. Ini kenapa nih? Ya, I got an accident. Tadi ada cewek nyebrang terus menghindar, jatuh. Berapa oke? Terus di sana gimana? Seru? All is good, bro. Dimas, ini Mi. Setia? Mom? Setia. Setia. I miss you, Mom. Kamu kenapa nggak kasih kabar ke Mama kalau kamu datang ke sini? Pray for you, Mom. Ya kan, Mom, Dimas kelihatan sakit, kenapa nggak panggil dokter pribadi? Oh ya, Nggak apa-apa, saya kuat kok. Sudah nggak apa-apa. Are you sure? Ya udah, Dimas, kalau gitu kamu istirahat aja dulu ya. Iya, Ma. Lagian Setia juga mungkin mau banyak cerita sama mamanya. Ya, lanjut ya. Oke. Ya, diminum ya. Mom? Kita ngobrol di sana aja ya. Ya. Sudah 6 tahun Mama gak ketemu sama kamu, Setia. Dan selama itu kamu dan Mama hanya berkomunikasi lewat telepon. Itu pun juga beberapa kali. Setia, Mama terharu banget sekarang kamu ada di hadapan Mama, Setia. Oh ya, gimana Hans? Bagaimana kabarnya? Kenapa belakangan yang hubungin Mama itu hanya kamu? Kenapa Hans sama sekali gak pernah hubungin Mama? Sepertinya Hans tidak mau bicara sama Mama. Atau jangan-jangan karena papa kamu sudah doktrin Hans sehingga Hans tidak mau bicara sama Mama.
Iya. Mama duduk ya. Benar. Bukan Mama. Mama. Papa udah berpesan sama aku untuk tidak menyampaikan apapun tentang Hans ke Mama. Dan selama ini Setia merahasiakan hal besar dari Mama. Rahasia. Rahasia apa, Setia? Hans. Ya? Hans, Ma. Kenapa Hans? Hans meninggal beberapa tahun lalu. Hans meninggal. Apa dia sakit apa? Sakit apa? Hans nggak sakit. Hans dibunuh. Apa? Hans dibunuh? Dan Papa Papa 2 tahun lalu menyusul kemudian Hans. Pergi selamanya. Mama. Setia minta maaf. Maaf untuk tidak memberitahu Mama soal ini. Soal Hans, soal Papa. Ini amanah dari Papa. Ternyata Mas Pri betul-betul gak boleh mempertemukan aku dengan anak-anak aku. Dan pesan terakhir Papa. Papa menyuruh aku untuk merahasiakan kematian Hans dari Mama. Begitu dendamnya Mas Pri sama aku. Sampai-sampai Mas Pri ingin menyiksa aku dengan cara seperti ini. Aku tahu waktu itu aku minta cerai dari Mas Pri karena aku merasa sudah gak ada cinta dalam pernikahan kami. Dan aku memilih menikah lagi dengan papanya Dimas. Tapi itu bukan alasan untuk menjauhkan aku dari anak-anakku hasil pernikahan aku sama dia. Bahkan aku sampai gak tahu bahwa putraku sudah meninggal. I'm so sorry. Beberapa bulan terakhir ini aku sering bermimpi tentang Hans. Dan mungkin menurut aku ini sebuah petanda, Ma. Supaya aku datang ke Indonesia. Aku pulang menemui Mama dan memberitahu Mama soal kematian Hans 3 tahun lalu.
Assalamualaikum. Lo? Cewek ini? Kok dia ada di rumah ini? Nggak nyangka bisa ketemu lagi sama dia. Kok Aisyah kayaknya kenal sama cowok ini? Kenal dari mana? Sebenarnya siapa sih dia? Kok kayaknya dia deket sama Mama Lydia? Kenapa cewek cantik ini ada di sini? Ngapain dia di rumah ini? Hans meninggal, dibunuh. Siapa yang membunuh Hans? Mam, hey, Mam, Mama? Ma, Mama? Ya Allah, Mama kenapa? Dititin. Suara apa itu rame-rame? Aduh, Mama. Ya Allah, gimana nih? Ini kayu putihnya, Bu. Ya ampun. Ibunya Nata kenapa, Bu? Aduh, jangan banyak tanya deh. Mam, Mama, bangun, Ma. Apa dia adiknya Mas Dimas? Kok dia panggil Mama Lydia Mama? Apa itu artinya dia tuh adiknya Mas Dimas? Kok aku selama ini nggak tahu kalau Mas Dimas itu punya adik? Ya Allah, Bu Lydia kenapa bisa tiba-tiba pingsan? Tapi kalau aku bantuin, pasti nanti Bu Lydia malah pas sadar. Mam, Mama, bangun, Ma. Gimana tadi? Ini Bu. Setia, kenapa? Mama kenapa? Aku nggak tahu Mas. Saya tiba-tiba Mama pingsan. Wah, bangun, Ma. Apa sebaiknya kita bawa ke rumah sakit? Ya, aku bilang teleponnya bawa ke rumah sakit aja ya. Mam, Mama, Alhamdulillah. Mama kenapa, Ma? Dititin air hangat dong buat Mama. Hah? Mam, Makasih. Ma, ini Ma. Ma, Mama istirahat di kamar ya. Biarin gue aja yang nganter Mama. Soalnya gue mau sekalian ngomong sama Mama. Saya juga bantu antar Mama. Din, nanti gue mau ngomong. Dim, sorry kalau kondisinya jadi kayak gini. Nanti gue bakal ngobrol sama lo, ya. Sekarang kasih waktu untuk gue bicara sama nyokap. Gak apa-apa, saya tunggu. Mas, itu siapa sih? Kok dia manggil Mama Lydia Mama? Setia, saudara tiri aku. Dia anak kandung Mama dari mantan suaminya sebelum menikah dengan Papa. Oh, pantas dia manggil Mama Lydia Mama ya? Iya, Mama juga udah lama gak ketemu sama Setia. Terus ngapain tiba-tiba dia datang ke sini? Kalau soal itu aku juga gak tahu.
Mbak, aku boleh nanya nggak Mbak? Apa? Kok Mbak Bianca nggak tahu kalau Mas Setia saudaraan sama Mas Dimas? Aisyah, situasinya sangat sulit untuk dijelaskan. Aku aja ketemu sama Setia mungkin 10 tahun yang lalu. Dan waktu itu aku belum ketemu sama Bianca. Jadi memang aku gak banyak cerita sama Bianca soal Setia. Iya, aku juga nggak pernah tahu siapa-siapa aja anak kandung Mama Lydia. Lagian Mama Lydia kan tertutup banget soal gituan. Gak pernah dia ngebahas soal keluarganya. Jadi aku juga gak pernah tanya-tanya. Aku menghargailah privasinya dia. Tapi kenapa Setia mendadak datang? Apa dia yang bikin Mama sampai gak sadar kayak tadi? Sebenarnya apa yang diomongin Setia ke Mama? Aisyah. Bianca? Terima kasih ya udah mencari Aisyah dan membawanya pulang ke rumah ini. Iya, Mas. Mbak, Mas. Aku minta maaf ya udah nyusahin. Aisyah, cukup. Kamu jangan salahin diri kamu terus. Ya. Bianca, aku boleh ikut anterin Aisyah ke pavilion? Gak ada alasan gak boleh kan, Mas? Kan kamu suaminya. Ayo Aisyah. Aisyah, kamu gak apa-apa kan? Aku yakin kamu pasti tertekan mendengar semua ucapan yang menyudutkan kamu. Aku gak apa-apa, Mas. Daripada khawatir sama aku, lebih baik Mas khawatirnya sama diri Mas sendiri. Mas kan belum 100% pulih. Maafin aku juga. Aku malah jadi beban pikiran buat Mas. Yang penting sekarang aku udah tenang. Kamu sudah di sini. Aisyah. Apapun yang terjadi, aku minta tolong. Jangan pergi dari sini ya. Aisyah, harusnya aku yang minta maaf sama kamu. Maafin ya atas sikap orang tua aku. Aku pastiin sama kamu, mereka gak akan pernah bisa menghina kamu seperti ini lagi. Aku sangat beruntung karena kedua istriku mau duduk sama-sama dalam kondisi yang damai. Bianca, Aisyah, tolong ingatkan aku kalau aku bersikap tidak adil kepada salah satu di antara kalian. Mas Dimas, lebih baik Mas Dimas istirahat ya.
Mbak Bianca sama Mas Dimas malah ngajak ke rumah utama. Tapi aku masih khawatir sama kamu, Aisyah. Mas, aku beneran gak apa-apa kok Mas. Daripada khawatir sama aku, lebih baik Mas khawatir sama Bu Lydia. Iya Mas, lebih baik kamu cek Mama lagi. Aku juga khawatir sama Mama. Ya udah, aku mau lihat kondisi Mama. Ayo Bianca. Mas, aku di sini dulu ya. Bu Bianca, ada yang masih mau diomongin Mbak? Aku cuma gak mau ganggu waktunya Mas Dimas sama saudara tirinya sama Mama. Pasti mereka butuh privasi kan? Jujur aku tuh kagum banget sama Bianca. Artinya Mbak seluas samudra, Mbak. Wait. Kalau pelaku itu ada di Indonesia, apa itu? Artinya Hans sering sekali bolak-balik ke Indonesia. Iya, Hans sama Papa sering bolak-balik di Indonesia dulu. Tapi mungkin lebih sering Hans yang pulang ke Indonesia. Aku nggak tahu ada urusan apa Hans pulang ke sini. Tapi almarhum Papa bilang kalau Hans pulang ke Indonesia untuk menemui pacarnya. Pacar? Hans temuin pacarnya. Kita nggak tahu, Mam. Aku sama Papa nggak tahu siapa pacarnya Hans. Dan Hans merahasiakan semua itu sama kita. Sampai kita dengar kabar Hans meninggal. Kecelakaan jatuh ke jurang. Kita semua udah dapat PR di New York, Ma. Karena kita tinggal di sana selama kurang lebih 15 tahun. Meminta jenazah Hans dimakamkan di New York. Tapi setelah jenazahnya dimakamkan, Setia dapat kabar lanjutan tentang kematian Hans. Mereka bilang kematian Hans itu bukan murni kecelakaan, tapi kecelakaan itu memang tidak seperti diatur. Dan investigasi bilang bahwa Hans itu memang murni dibunuh. Setia. Tega sekali orang yang ngebunuh Hans. Tega sekali dia keterlaluan. Hans. Banget, Bang. Setia akan cari tahu siapa orang yang bunuh Hans. Papa benar-benar terpukul. Papa saat kehilangan Hans.
Kenapa? Kenapa hal ini terjadi sama Hans? Bukan cari pelakunya, Pak. Sampai ketemu. Kecelakaan atau terbunuh, itu tetap saja tidak bisa mengembalikan Hans ke kehidupan kita, Setia. Dan kalau kamu mau kembali ke Indonesia untuk menyelidiki hal ini, dan ternyata benar ada orang jahat yang membunuh Hans, berarti kamu juga dalam bahaya, Setia. Setia, Papa nggak mau kehilangan dua anak Papa. Jadi tetap aku lanjutkan. Aku akan terus mencari siapa pembunuh Hans. Harus. Aku udah kehilangan Papa, Ma. Dan aku juga kehilangan Hans. Aku sekarang ngerasa sendiri di dunia ini. Memang kita semua udah tahu dari awal Papa punya penyakit kanker. Dan kita tahu kapanpun Papa bisa meninggalkan kita semua. Tapi tanpa Hans, aku bener gak bisa apa-apa, Ma. Kamu tidak sendirian, Setia. Mama di sini. Dan Mama di sini ada buat kamu. Setia, kamu apa punya foto atau videonya Hans? Biar Mama bisa lihat bagaimana ketika Hans dewasa, bagaimana wajahnya, bagaimana suaranya. Kamu punya kan? Upload fotonya yang kemarin tuh ya. Yang mana? Oh, kemarin tuh. Setia, kirim ke handphone Mama ya. Ya masuk. Mama gimana? Mama butuh waktu deh. Tolong bilang sama aku, apa yang Mama bahas sama Setia yang membuat Mama seperti ini? Hans, adiknya Setia ternyata udah meninggal. Mas.
istirahat. Aku tinggal ya, Ma. Kalau ada apa-apa, kamu panggil aja. Setia, sebenarnya tujuan kamu pulang ke Indo tuh apa? Apa dengan mencari sesuatu yang sudah terkubur adalah hal yang terbaik? Sementara kamu bisa melanjutkan hidup kamu daripada terus-terusan mencari tentang kematiannya Hans. Dim, Hans bakalan tenang di alam sana kalau gue berhasil menemukan siapa pembunuh Hans. Dan membalaskan perbuatan gue. Dan gue bersumpah gue harus balas dendam dan menemukan siapa pembunuhnya. Hans? Balas dendam? Membunuh? Apa dia? Jangan-jangan. Hans bakalan tenang di alam sana kalau gue berhasil menemukan siapa pembunuh Hans. Tapi rasanya nggak mungkin kalau ada dua nama yang sama dan meninggal karena terbunuh. Aduh, ini gimana ya? Aku tuh kecewa sama kamu. Ya udah, aku minta maaf. Janji aku kali ini aku bakal tepat. Aku gak akan cari. Kamu tuh kenapa sama aku serahkan lu. Enggak mungkin. Nama Hans kan masih banyak. Yang dimaksud Setia tadi pasti Hans yang lain. Seperti ini ya rasanya punya suami. Aku bisa manjain dia, menghilangkan lelah dan penatnya. Rasanya hangat sekali. Tapi sedih rasanya kalau memikirkan kehangatan di hati aku ini menjadi air mata di hati wanita lain. Mbak Bianca. Aisyah ini istri saya. Apa? Dia istrinya Dimas juga. Dimas istrinya dua. Aisyah. Kamu tahu gak siapa adiknya Setia? Hans. Hans. Mas Dimas, Bu Lydia dan Mas Setia pasti akan tahu kalau aku pernah dipenjara karena kasus pembunuhan saudara dari Mas Dimas.